Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu, ada sebab anugerah-Mu, ku ada, amin, sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang akan memujimu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Afita. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mohon Ibu Lina Lagonda untuk membawanya di dalam doa. Ya, terima kasih Pak Beno, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh berjumpa lagi sahabat-sahabat doa di jaringan aplikasi Zoom ini. Engkau urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu hari ini. Bahkan kami semua yang ada akan sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Lina Lagonda. Sharing firman Tuhan pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Franky Tangkilisan. Dipersilakan. Shalom semuanya, sahabat doa yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan firman dengan suatu tema, yaitu yang memesonamu dunia atau Yesus. Kita baca firman Tuhannya dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari dunia, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, inilah firman yang kita akan renungkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasinya adalah ya di Afrika ada cara yang sangat sederhana dalam menangkap monyet. Ya, bagaimana caranya? Yaitu monyet pada dasarnya, kalau kita tahu, atau kerah atau monkey, ya, pada dasarnya adalah makhluk yang tamak dan rakus akan sesuatu. Nah, sifat inilah yang digunakan oleh para penangkap monyet di Afrika untuk menangkapnya. Caranya sangat simpel, mudah saja, ya. Kita pun bisa, ya. Yaitu dengan cara membuat lubang pada kelapa sebesar tangan monyet.
Dan di dalamnya, di dalam kelapa itu diletakkan beberapa biji kacang ya sebagai umpan. Apa yang terjadi ya? Sang monyet dengan senangnya menemukan sebuah kelapa yang di dalamnya ada kacangnya ya. Dan dengan segera dia memasukkan tangannya dan menggenggam erat-erat kacang yang ada di dalam kelapa tersebut. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Tangan si monyet menjadi lebih besar karena kan menggenggam kacang ya di dalam tangan si monyet ini semakin menjadi lebih besar ketimbang pada saat waktu dia memasukkannya ya. Dan anehnya si monyet ini tidak pernah mau melepaskan kacang yang sudah digenggamnya. Maka tentunya kita sudah tahu bersama dengan mudah monyet-monyet Afrika ini dapat ditangkap ya. Maka dengan sendirinya kita melihat mereka tertangkap dan akhirnya si monyet tentunya menyerahkan segalanya hanya untuk segenggam kacang yang ada pada tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, hari-hari ini juga setan menggunakan cara yang sama ya. Iblis menggunakan cara yang sama untuk menjerat kita ya. Menjerat baik menjerat manusia, baik itu belum ya tentunya khususnya kita yang sudah orang-orang percaya, kalau tidak juga waspada tentunya kita bisa dijerat dengan hal-hal yang sama ya. Mungkin kita tidak dijerat lagi dengan penyembahan berhala atau dengan dukun-dukun ya. Tapi setan menggunakan cara yang sama untuk menjerat kita. Iblis mencobai kita ya supaya kita terus mengejar hal-hal duniawi, yaitu bisa uang ya uang sih penting ya, bisa kekayaan duniawi, bisa jabatan, pokoknya hal-hal dunia yang kita pikir sebagai sesuatu yang dapat memberikan keamanan kepada kita. Nah inilah yang saudara-saudara yang menjadi alat setan hari-hari ini untuk menipu ya, menjerat banyak anak-anak Tuhan ya, banyak orang-orang percaya sehingga orientasi mereka bukan lagi tertuju kepada Tuhan Yesus ya, tapi kepada dunia ya. Sama seperti kisah ketika seorang muda yang kaya ya, dia masih muda, kaya, dan saya bisa juga katakan moralitasnya baik. Sebab waktu ketika masih sejak dari kecil dia sudah melakukan hukum Taurat ya, muda, kaya, moralnya bagus, wah ini tentunya luar biasa. Pasti gadis-gadis cocok menikah dengan orang ini ya, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus berkata, kalau kau ingin ikut aku, Tuhan bilang, ketika dia bilang Tuhan, sejak dari dulu saya sudah lakukan ini sejak dari kecil. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Tapi Tuhan Yesus berkata, satu saja yang masih kurang. Kalau kau ingin ikut aku, jualah hartamu ya, jualah hartamu. Kalau kau ingin ikut aku, dan jualah hartamu dan ikutlah aku. Baik. Tapi sayang sekali, karena dia sudah terikat sekali dengan harta dunia. Sekali lagi saya berkata sini bukan berarti tidak penting ya harta dunia. Tapi karena dia sudah terikat sekali dengan harta dunia, maka sulit sekali dia mau menjadikan Yesus yang terutama. Sulit sekali dia menjadikan Yesus fokus hidupnya. Sulit sekali dia mau mengikuti Yesus. Nah ini saudara yang tentunya iblis pakai hari ini untuk menjerat kita. Sehingga kita bukan lagi terfokus, orientasi kita, hati kita bukan lagi kepada Tuhan. Walaupun kita orang Kristen, tetapi kepada benda-benda dunia ini ya. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan surga.
mungkin begitu ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, lubang jarum ini sebenarnya bukan jarum yang apa yang kita sering pakai, tapi kan memang di Israel itu ada pintu khusus yang namanya lubang jarum. Jadi orang kalau mau ikut situ memang harus betul-betul merendahkan diri, ya, merendahkan anunya supaya dia bisa masuk situ, ya. Nah, jadi ini saudara-saudara. Jadi iblis mencobai kita supaya kita terus ya menggenggam hal-hal duniawi yang kita pikir sebagai sesuatu yang dapat memberikan masa depan atau keamanan bagi kita. Selama kita masih menggenggam ya kuat-kuat seperti monyet tadi, hal-hal yang kita anggap hal-hal di luar Tuhan, yang dunia ini ya, baik itu kekayaan dan lain-lain saudara, tanpa mau melepaskannya, dalam artian melepaskan di sini bukan kita beri semua kepada orang lain, tetapi dalam artian hati kita ya, kita akan diperbudak oleh kekayaan itu ya. Ya, kalau kita melihat selanjutnya ya seperti Tuhan Yesus juga kan demikian ya, digoda iblis ya, setan menawarkan Yesus hidup tanpa salib, di mana iblis membawa Yesus, kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 8, ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi dia menawarkan Yesus supaya Yesus dunia, ya. Jadi itulah pekerjaan iblis, selalu menawarkan kita, bahkan Yesus juga dunia dengan segala kemewahan dan kenikmatannya. Bahkan kalau kita lihat lagi seterusnya, ya iblis selalu menawarkan Yesus hidup tanpa salib, saudara-saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan ketika Yesus disalibkan, iblis pakai lagi orang-orang ya, orang-orang Israel pada waktu itu berkata, "Hai engkau yang menyebut anak Allah, turunlah dari salib, turunlah dari salib, turunlah dari salib. Kalau engkau anak Allah, turun." Nah, saudara-saudara, saya kira di balik itu ada iblis ya. Saudara yang dicintai Tuhan. Dengan demikian, tepatlah pernyataan dalam Alkitab yang telah kita baca tadi ya. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ya. Karena banyak orang, bahkan orang Kristen mencintai dunia. Karena dunia itu begitu memang secara jasmani begitu memesona. Banyak orang terbius dengan kenikmatan dunia seperti rumah megah, mobil, emas, perak, makanan lezat, pangkat, jabatan, kekuasaan ya, dan barang-barang berharga lain ya. Memang sebagaimana kera tadi sangat tertarik dengan bau kacang yang ada dalam kelapa tersebut, demikian juga dengan daya tarik dunia ini, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Luar biasa ya. Inilah bukan berarti tidak boleh ada rumah mewah ya. Bukan berarti tidak boleh ada mobil mewah ya, emas perak, makanan enak, wah ini luar biasa ya. Kalido, kekuasaan ya, suami ganteng, istri cantik, semua boleh saudara-saudara. Tetapi janganlah hati kita ini ya, fokus perhatian kita bukan lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya Yesus yang terutama ya. Yesus yang terutama dalam hidup kita ya. Soal yang lain, saya percaya Tuhan pasti akan membuka jalan dan memberkati hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Jangan kita menggenggam erat-erat semuanya ini tanpa kita sadari iblis telah menjerat kita dengan perkara-perkara dunia ya, sama seperti istri Lot. Ada satu ayat yang hanya berapa kalimat, di mana di situ disampaikan firman Tuhan, ingatlah akan istri Lot ya. Kenapa disuruh ingat istri Lot, saudara-saudara ya? Dalam konteks firman Tuhan tersebut, kenapa cuma istri Lot disuruh ingat? Kenapa bukan suruh ingat Nuh, suruh ingat
Abraham dan lain, tapi ingatlah akan istri Lot. Ya, karena dia akhirnya jadi tiang garam, akhirnya gagallah hidupnya. Kalau dia orang Kristen, gagallah kekristenannya karena dia berbalik menoleh ke belakang. Bukan sekedar menoleh ke belakang, tetapi hatinya ada di Sodom dan Gomora dengan seluruh harta dan kedudukan dan segala kenikmatan dunia itu, saudara-saudara. Orientasinya bukan kepada Tuhan, ya, tetapi kepada hal-hal tersebut. Saya percaya kekayaan, kekayaan, uang itu penting juga bagi kita, ya, untuk kalau kita tahu memanagenya dan Tuhan yang dimuliakan, ya, dipakai untuk pekerja Tuhan. Sebab banyak juga orang kaya sih yang sudah kaya, sudah mewah, tetapi cinta Tuhan, wah itu luar biasa, ya, cinta Tuhan. Pokoknya kalau dengar pekerjaan Tuhan, waduh, dia tidak berhitung-hitung, saudara-saudara. Pokoknya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ini mantap, saudara-saudara. Sudah kaya, sudah mewah, tetapi cinta Tuhan, melayani Tuhan tidak tanggung-tanggung. Radikal lagi bagi Yesus. Wah, ini Tuhan tepuk tangan bagi orang-orang kaya begini, saudara-saudara. Tetapi memang kan kita harus menyadari bahwa iblis juga sering memakai semua kemewahan dunia ini untuk menjerat hidup kita, untuk menjauhkan hati kita dari Tuhan. Ya, barang mewah saja seperti HP sudah banyak membuat hati orang jauh dari Tuhan. Ini kan kenyataan. Karena kenyataan bahwa kita lebih banyak berjam-jam hanya untuk media sosial, sementara doa, firman dan lain-lain mulai terkuras, mulai tergerus, ya, mulai dicukur. Urapan kita mulai dicukur seperti Simpson, ya, mulai tercukur sehingga mulai kekuatan tidak ada lagi. Ya, selanjutnya kita melihat di sini bahwa ya ada ilustrasi saya berikan di sini, yaitu ada seorang lelaki yang sangat sakit keras bertanya kepada dokternya. Ini sudah sakit-sakitan, ini opah, ya. Dia bertanya kepada dokternya, "Dok, tolong katakan berapa lama lagi saya akan bertahan hidup." Lalu sang dokter merasa ibah kepada lelaki itu karena ia tahu penyakit pasien ini sulit disembuhkan. Dengan hati penuh ibah ia bertanya, "Pak, kenapa Bapak bertanya seperti itu? Apa Bapak mau bertobat kepada Tuhan?" Saudara-saudara, ya, pria ini tentunya dengan cepat menjawab, ya. Dia cepat sekali menjawab, ya. Saudara, "Bukan, Dok, saya bukan mau bertobat. Saya bukan mau bertobat. Tetapi saya mau makan semua makanan yang selama ini dilarang oleh dokter." Nah, ini saudara-saudara, ya. Sudah mau mati, ya, ada banyak orang demikian, ya. Ya, kisah di atas menjadi cermin buat kita betapa manusia hari-hari ini sangat mementingkan nafsu dunia. Ya. Hidup hanya untuk kenikmatan dunia sepuas-puasnya. Dan seolah-olah setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Padahal bukan demikian, saudara-saudara. Ada kehidupan lain lagi. Ada dua kehidupan, Anda di neraka atau Anda di surga. Ya. Seolah-olah setelah mati tidak ada lagi, sudah habis. Begitu cintanya manusia kepada dunia. Bahkan ketika ajal sudah dekat, ya ada di pikiran bukan, "Oh, saya mau sungguh-sungguh cinta Tuhan, saya mau bertobat." Tapi ada di pikiran hanyalah kepuasan daging semata-mata. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tentunya ini merupakan tentunya Tuhan ingin kita waspada, ya, sebagai orang-orang percaya, ya, agar kita terus mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya, jadi di sini dalam pembacaan kita, Rasul Yohanes, ya, Rasul Yohanes tidak sedang menuding sesuatu gaya hidup tertentu, ya. Rasul Yohanes tidak sedang menuding sesuatu gaya hidup tertentu, ya.
ya, atau penampilan tertentu, jabatan tertentu, atau kepemilikan harta, ya silakan Anda, ya seperti Pak Supendi tadi katakan ada ternak babi banyak, ya, dan lain-lain, pertaniannya berhasil. Tidak, saudara-saudara, ya. Yohanes sedang berbicara tentang kondisi hati, ya. Kondisi hati saat umat menanggapi apa yang di sekitarnya, ya. Ketika kita menanggapi apa yang di sekitar kita, kekayaan, uang, fasilitas, saudara-saudara, bagaimana sikap hati kita, ya? Apakah sudah tertuju kepada semua harta tersebut, atau kita tetap terpesona kepada Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi kondisi hati saat kita menanggapi apa yang ada di sekitar kita. Kondisi hati yang menganggap bahwa apa yang ditawarkan dunia jauh lebih baik daripada apa yang ditawarkan Tuhan. Nah, ini yang keliru, saudara-saudara. Ini maksud Yohanes. Jadi kondisi hati yang keliru adalah yang menganggap bahwa apa yang ditawarkan dunia jauh lebih besar daripada apa yang ditawarkan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau berkata bahwa anggapan ini adalah keliru, ya. Anggapan ini keliru. Dunia yang hanya sekelumit dari ciptaan Tuhan tidak akan bertahan. Alkitab berkata dia akan berlalu. Tidak akan bertahan. Apa yang disediakan Tuhan Yesus, saudara-saudara, Bapak kita, bagi masa depan kita, anak-anaknya, jelas jauh lebih baik dan terjamin. Amin. Dunia ini bukanlah rumah kita. Kita hanya menumpang di dunia ini. Dunia ini sementara. Oleh sebab itu janganlah kita lebih terpesona, lebih, saudara-saudara, mencintai dunia ini daripada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, silakan engkau berusaha banyak uang, berusaha ini itu dan mencapai apa yang menjadi visi saudara dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, izinkanlah Tuhan menjadi terutama. Hatimu tertuju kepada Tuhan, ya. Posisi hatimu mencintai Dia. Hal-hal lain itu hanya untuk menopang saja hidupmu, dan jadikan hal-hal lain itu menjadi sarana untuk Yesus dimuliakan dan ditinggikan, saudara-saudara. Yesus dimuliakan hari-hari ini. Hari-hari ini Tuhan sedang menggoncang dunia ini. Tuhan berkata, satu kali lagi aku akan menggoncang dunia ini. Saudara-saudara, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Saudara-saudara, apa yang tidak akan terus bertahan sampai akhir? Yaitu hidup saudara yang tetap mencintai Tuhan. Yang tidak menjadikan harta dunia ini terutama dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti saya sudah katakan tadi. Ya. Jadi selanjutnya firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Itu bukan dari Bapa, saudara-saudara. Melainkan dari dunia. Ya. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dari dunia itu ya, apa yang dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, ya. Keinginan daging itu perlu dipahami bahwa ya tentunya wajar dan manusiawi jika manusia memiliki keinginan daging. Tapi masalah timbul jika keinginan itu bercampur dengan daging dan membentuk keinginan daging. Istilah daging dalam ayat 16 menunjuk pada semua hal yang menentang Allah dan firman. Contoh, keinginan seksual. Keinginan tersebut tidaklah keliru. Yang keliru jika keinginan tersebut bertentangan dengan kehendak Allah, ya. Sudah ada istri, masih ingin lagi orang lain, ya. Seperti poligami, prostitusi, kebebasan seksual, selingkuh, homoseks, lesbian. Inilah penyimpangan-penyimpangan seks. Inilah keinginan daging. Keinginan seksual hanya boleh dilakukan
Ya, saya kira kita sudah tahu semua. Dalam koridor perkawinan yang sah, istri dan suami, saudara-saudara yang dikasihi, ya. Nah, ini soal makanan juga. Kita boleh makan, saudara-saudara, makanan enak juga bisa, ya, saudara-saudara. Tetapi janganlah menjadi, ya, sudah hawa nafsu, sudah menjadi hawa nafsu, ya. Sudah overdosis, makan sudah overdosis, akhirnya kegemukan, kolesterol, darah tinggi, dan segala macam penyakit, ya. Makan seadanya, bukan overdosis, ya, saudara-saudara, ya, seperti yang digambar ini sudah kegemukan karena makan terus, hidup hanya untuk makan, ya. Inilah keinginan daging, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Ada juga keinginan mata, ya. Kata Yohanes tadi, misalnya mata melihat kepunyaan orang lain atau menginginkannya, akhirnya membangkitkan nafsu, ya. Ya, saya kira Tuhan menciptakan mata. Kita juga tentunya suka melihat yang indah, ya kan? Nggak apa-apa melihat sesama, melihat lawan jenis pun nggak apa-apa. Tapi tentunya, saudara-saudara, melihat itu wajar, saudara-saudara. Tapi kalau melihat itu sudah terlalu lama, dan lihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya ini sudah nafsu namanya, sudah melihat dengan nafsu, saudara-saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, belanja berlebihan, ya, saudara-saudara, bahkan suami-suami, waduh, sudah mulai khawatir kalau mengantar istrinya ke mall, ini berjam-jam, ya, habis uangnya saudara hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu tentunya kita selalu sadari sebagai orang-orang percaya, ya. Keangkuhan hidup, kesombongan, ya, merupakan pernyataan penolakan kehadiran Allah. Manusia angkuh melihat benda, properti, uang, karir, cemerlang yang dimilikinya adalah prestasi sendiri, bukan berkat Allah. Nah, ini. Manusia angkuh merasa tidak perlu bergantung kepada Allah dalam hidupnya. Inilah keangkuhan, kesombongan, ya. Seperti apa ini? Kucing melihat di kaca sebagai singa, padahal dia kucing, merasa jadi singa, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, angkuh merasa dirinya penting dan berpikir dialah kunci keberhasilan. Orang seperti ini suka berkata, kalau bukan aku, pasti pekerjaan itu tidak akan berhasil seperti ini. Kalau tidak ada aku, pasti semuanya sudah berantakan. Nah, ini keangkuhan. Tunggu dan lihat saja, pasti mereka mencari dan meminta pertolongan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ini, semua ini bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia, ya, kata Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita lebih mengasihi dunia, Bapak Ibu, maka kasih Tuhan tidak ada dalam diri kita, ya. Jadi kita melihat di sini, ya, Yohanes memberi pernyataan kepada orang Kristen tentang adanya ancaman yang dapat merusak persekutuan kita dengan Allah. Menurut ayat-ayat ini, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Dengan kata lain, kasih kepada dunia akan menghapus kasih kita kepada Bapa. Dan itu kenyataan, saudara-saudara. Orang kalau lebih mencintai dunia, kasih kepada Tuhan itu tinggal teori saja, ya, tinggal omong doang, tetapi secara kenyataan tidak demikian. Tuhan ingin umatnya secara totalitas, secara sepenuhnya mencintai dia secara total, juga menjadi kepunyaan Tuhan. Seperti suami istri, kita kan ingin istri kita mencintai kita secara total. Kita ingin suami kita mencintai kita secara total. Allah ingin dialah yang sangat menarik perhatian, memesona kita, bukan dunia ini. Saya kira firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat. Manakah yang mempesona saudara? Tuhan Yesus atau dunia ini? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu
tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ketika kita mulai kompromi dengan dunia ini, lebih mencintai dunia, kita ini dikatakan orang yang tidak setia, seperti suami istri yang berzina, berselingkuh, dan tidak setia. Demikian juga kepada Tuhan, saudara. Nah, ini jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya mengapa kita tidak boleh bersahabat ngasih dunia ini, karena hal itu akan membuat kasih kita kepada Allah akan hilang. Persahabatan dengan dunia akan menjadikan kita musuh Tuhan, karena dunia dan segala keinginannya hanya sementara dan suatu saat akan lenyap. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hati-hatilah. Sebab saat hatimu terpikat oleh silaunya dunia, surga tidak ada lagi tampak memesona dalam hidup saudara. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tapi kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Serahkan kepada Pak Beno. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Franky Tangkilisan yang kembali sudah menguatkan, mengingatkan kepada kita pada siang hari ini bahwa mengasihi dunia adalah hanya sementara saja, kenikmatan berkat yang sementara mengasihi Yesus menggunakan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita mendapatkan kasih Tuhan yang selama-lamanya, mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Pendeta Franky Tangkilisan dimanapun berada. Baik, untuk mensyukuri firman Tuhan yang ada, mohon Ibu Selmi untuk membawakannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang baru saja yang disampaikan Tuhan. Terima kasih, kami minta Tuhan pada saat siang hari ini, kami minta hati Tuhan, berikan kami hati yang terus melekat kepadamu ya Bapa. Biar hati kami senantiasa terpaut kepadamu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, mata kami senantiasa tertuju hanya kepadamu Tuhan. Ampuni kalau selama ini Tuhan, keinginan mata Tuhan, keinginan daging kami Tuhan, lebih dominan Tuhan. Kami lebih mengasihi dunia ini Tuhan, dengan segala keinginannya daripada Engkau. Saat ini Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, beri kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang senantiasa berpaut kepada Tuhan, hati yang senantiasa mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Jika Tuhan memberkati kami, jika Tuhan memberikan kami kekayaan Tuhan, Tuhan beri kami hikmat untuk mengelolanya, beri kami kemampuan Tuhan untuk mengelolanya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga Tuhan hati kami tidak terpaut kepada keinginan dunia ini dan kekayaannya Tuhan, tetapi hati kami senantiasa terpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami minta Tuhan, beri kami hati yang senantiasa mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Selmi. Kita naikkan satu pujian yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Afrita. Dipersilakan. Doa buat damai di Indonesia.